web programming. Bahkan PIPB kemarin implementasinya membuat smart farming, yaitu penyiraman secara otomatis. Sementara Unbaja, dengan kita bermitra dengan Unbaja, kita berhasil mendapatkan hibah dari Dikti, yaitu mesin pencacah plastik. Insya Allah dengan itu kita akan buat sesuatu yang bermanfaat juga. Sesuatu yang bermanfaat itu yang pertama adalah kita ingin launching aplikasi Talenta Juara tadi, yaitu aplikasi untuk memasarkan talenta-talenta yang ada di Cilegon. Karena banyak yang nggak tahu nih, masyarakat mau hajatan bingung mau nyari artisnya mana, ya kan? Dengan adanya Talenta Juara, gampang cari aja di Tara, aplikasi Tara. Aplikasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali jumpa di Asmen Talk. Ceritain aja. Tema kita pada episode kali ini adalah berkaitan dengan kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di studio Asmen sekarang sudah hadir para sosok-sosok yang kreatif di Cilegon. Seperti apa proyeknya dan apa program-programnya, nanti kita langsung tanya aja dengan Kang Wawan. Ya, Kang Wawan, selamat datang di studio Asmen. Didampingi sama Elina. Mbak Elina, Ya. Mbak Elina dan Fatia. Mbak Fatia ya. Nah, ini adalah sosok-sosok kreatif yang ada di Cilegon. Konon katanya punya program pemberdayaan masyarakat, kemudian program-program kreatif lainnya. Oke, nanti kita langsung tanya ya, seperti apa. Kang Wawan sehat ya? Alhamdulillah. Iya, sudah berkali-kali kita ketemu ya, Kang Wawan ya. Iya. Nah, spesial nih karena Kang Wawan langsung datang ke studio jauh-jauh dari Cilegon. Banten. Oke, Kang Wawan. Ya. Sekarang lagi menjalankan program apa nih di Cilegon? Terima kasih Kang Hatta ya. Pertama-tama terima kasih sudah diperkenankan hadir di sini. Kita bisa berbincang-bincang santai, tapi bermanfaat buat masyarakat. Seperti itu. Jadi Bang Hatta, kalau mau cerita awal, kebetulan saya tahun 2024 ditunjuk oleh Lurah Lebak Lenap sebagai ketua Posyantek ya. Karena selama ini Posyantek tidak aktif, maka saya didaulat menjadi ketua Posyantek. Nah, ketika itu mungkin bisa dijelaskan dulu Posyantek itu apa? Oh iya, betul. Posyantek itu Pos Pelayanan Teknologi, yaitu suatu lembaga mitra kelurahan di bawah Kemendagri dan Kemendes yang tujuannya adalah memanfaatkan ataupun membuat inovasi-inovasi teknologi yang bermanfaat buat masyarakat. Setiap kelurahan itu Bang Hatta ada satu sebenarnya Posyantek itu. Setiap kelurahan itu ada satu. Concernnya tentu adalah pemberdayaan masyarakat memanfaatkan teknologi. Itu Posyantek. Beda-beda ya. Setiap desa tuh beda. Beda-beda. Mereka punya program tersendiri terkait sama organisasinya. Cuman karena ini non-budgeter ya Kang Hatta ya, jadi akhirnya kebanyakan yang tidak aktif ataupun mati suri. Rasanya mungkin dengan podcast ini bisa didengarkan oleh pemerintah lokal ataupun pemerintah pusat tentang support kepada Posyantek. Seperti itu. Karena Posyantek juga banyak melahirkan alat-alat teknologi yang inovatif maupun program-program yang inovatif. Kalau di Lebak Denok sendiri tahun 2024 ya? Tahun 2024 saya ditunjuk, saya mulai aktif di November 2024 kita launching sebuah program yang namanya Kampung Programming. Kampung Programming. Kampung Programming itu adalah sebuah program pelatihan menciptakan pencipta inovasi. Jadi tidak menjadi pencipta inovasi. Jadi kita latih masyarakat sekitar, pemuda-pemudinya, anak-anaknya di bidang teknologi, khususnya pemrograman dan IoT ataupun robotik. Awalnya ya dua itu. Kita dalam rangka menjalankan aktivitas ini kita bekerja sama dengan kampus-kampus. Karena di kampus kan ada pemberdayaan masyarakat juga ya. Ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi.
kita bekerja sama dengan kampus-kampus, akhirnya kita mendapatkan pengajar, instruktur secara gratis, yang akhirnya kita bisa ke masyarakatnya secara gratis, seperti itu. Awalnya kita kerjasama dengan Politeknik Industri Petrokimia Banten yang ada di Anyer, Serang. Kemudian kita kerjasama juga dengan Unbaja, Universitas Banten Jaya yang ada di Serang. Nah, dari dua kampus itu kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan IoT dan juga web programming. Bahkan PIPB kemarin implementasinya membuat smart farming, yaitu penyiraman secara otomatis. Sementara Unbaja, dengan kita bermitra dengan Unbaja, kita berhasil mendapatkan hibah dari Dikti, yaitu mesin pencacah plastik. Alhamdulillah, itu adalah sesuatu yang belakangan buat kita, karena kita bisa mendapat perhatian berkat kerjasama dengan akademisi-akademisi. Program kampung programming sendiri akhirnya tidak sebatas IT. Awalnya ada yang namanya Mr. Kim Sang-soo, ekspatriat dari Korea Selatan, yang ternyata punya jiwa sosial yang tinggi, punya kepedulian terhadap masyarakat Cilegon, karena mungkin dia merasa sudah banyak didapatkan dari perusahaan Cilegon, dia mau mengajar secara gratis bahasa Korea. Nah, akhirnya kita selenggarakanlah pelajaran bahasa Korea secara gratis. Nah, kenapa bahasa Korea? Ya karena ada pengajarnya, yang pertama. Yang kedua, industri Cilegon itu banyak dari investor Korea, sehingga membuka peluang untuk masyarakat kita bekerja di perusahaan Korea dengan tambahan skill bahasa Korea. Lalu berjalannya waktu, ada kerjasama dengan Polgri, Politeknik PGRI Banten, akhirnya kita mendapatkan guru bahasa Mandarin, kemudian dengan Untirta mendapatkan guru bahasa Inggris, juga dengan kampus-kampus lain kita seperti STAK, analisis kimia, kita mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang kimiawi, dan juga ternyata kita juga sedang menjalankan mitra dengan Purdue University Amerika, juga dengan Untirta dan Unjani dalam rangka memanfaatkan limbah elektronik untuk sebagai bahan puting. Nah, seperti itu. Program kita di kampung program ini sudah meliputi programming dan juga bahasa asing. Kedepannya kita ini di bulan ini dan tahun 2026 akan ada bahasa Jerman, kemudian mulai memasuki di heritage, yaitu vokal, tari. Nah, kebetulan ini institusi tarinya nanti. Kemudian ada juga batik sebagai khas Cilegon ataupun Banten. Dan dari hasil 1 tahun ini kita berhasil dengan Unival, kita bekerja sama menciptakan aplikasi yang namanya Tara, yaitu Talenta Juara. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk memasarkan talenta-talenta yang ada di sekitar. Misalkan dia jago nyanyi, MC, ataupun dia jago IT. Nah, di situ mereka akan kita audisi yang kita akan tawarkan di aplikasi kita. Dan juga ada Denokshop, yaitu aplikasi toko online. Nah, kalau Talenta Juara adalah keahlian, talenta yang kita pasarkan. Kalau Denokshop adalah produk UMKM, kita lebih ke UMKM. Itu insya Allah akan launching nanti pada saat 1 tahun kampung programming. Berarti 1 tahun ini udah banyak ya programnya ya? Alhamdulillah. Nah, yang diminati oleh warga Lebak Denok terutama atau Cilegon apa? Paling banyak memang siswa itu dari bahasa Korea ternyata. Mungkin karena drama Korea ya berpengaruh ya. Pengaruh juga ya. Berpengaruh ya, paling nggak saya ngerti kalau ada serial bahasa Korea. Nah, paling banyak bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Untuk web juga lumayan banyak, karena kita memberikan pelajaran yang ringkas, yang mereka paling nggak bisa membuat satu web dasar seperti itu. Jadi respon masyarakat termasuk ini ya, positif lah. Alhamdulillah, Kang, mungkin kalau dibilang viral ya di Cilegon ya. Karena semua kelurahan pun mengakui bahwa kelurahan yang paling aktif adalah kelurahan kita, Lebak Denok. Karena setiap 1 minggu itu buka. Kelurahannya itu kita buka.
Ya, karena ada pelatihan-pelatihan itu, karena kita memanfaatkan aula kelurahan untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu. Jadi kita itu buka tuh 7 hari kali 24 jam mungkin untuk kelurahan Lebak Lima. Open ya? Open office ya? Open office. Bukan open house. Iya. Jadi dukungan dari pemerintah kelurahan juga bagus ya? Untuk dukungan Kang, alhamdulillah kelurahan Lebak Lima memberikan support penuh, baik secara motivasi maupun pendanaan ya, support sistem, bahkan mau jalan ke kampus-kampus seperti itu. Dan yang lebih senangnya lagi, kebetulan penasihat posyandu kita wakil 1 DPRD Kota Cilegon Pak Haji Sohidin, sekaligus saya ucapkan di situ terima kasih. Pak Haji juga banyak support kami, membantu secara finansial maupun secara motivasi, sehingga kami bisa terus berjalan. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih juga nih, mumpung ada kesempatan nih, kepada Dewan Komisi 11 DPR RI, Teh Anissa Mahesa, yang telah memberikan bantuan kan, tidak main-main 10 laptop langsung diberikan untuk tampung program ini. Seperti itu kan. Itu ditaruhnya di kelurahan? Ditaruhnya di kelurahan untuk dimanfaatkan bagi peserta yang tidak memiliki laptop. Ya, jadi kita pinjamkan yang memiliki laptop, bisa belajar di tempat, bisa menggunakan fasilitas itu. Karena kebanyakan mau belajar nggak punya laptop, akhirnya nggak punya komputer, nggak punya laptop, mereka nggak punya keinginan tapi nggak bisa kan. Alhamdulillah dengan ada laptop kita fasilitasi. Dan kita juga menjalankan program dari masyarakat ke masyarakat, dari posronda ke posronda. Jadi dengan adanya laptop bantuan kayak Anissa tadi, kita bisa ngajarin orang di posronda. Ya, kita bawa laptop ke posronda, karena posronda saya udah banyak yang ada wifi-nya kan. Jadi kita bawa laptopnya, jadi mereka belajar di posronda. Jadi posronda sekarang, posronda di Lebak Lima bukannya mabar kan? Bukan. Main bareng bukan, tapi udah ngobar. Ngoding bareng. Ngoding. Iya. Mabar boleh lah sekali-kali. Mabar boleh sekali-kali. Insya Allah akan ada e-sport lagi. Ada ya? Ada e-sport nanti. Kompetisi? Ya, perekrutan audisi. Iya, untuk memfasilitasi anak-anak muda yang suka e-sport kan? Karena e-sport yang profesional itu tidak seperti yang kita jalankan sekarang. Tidak kenal waktu. Kemudian tidak ada modal kesehatan. Nah, dengan adanya e-sport itu kan waktu dibatasi, waktu juga diatur. Kapan harus bermain, kapan harus istirahat. Karena itu akan mengganggu anatomi tubuh kalau tidak namanya juga atlet ya. Atlet itu harus siap baik raga maupun mental. Nah, di e-sport, bedanya e-sport dengan main. Dia e-sport itu teratur. Dia memang sport, dia harus sportif dan harus harus diolah raganya seperti itu. Ada kendala nggak selama pelaksanaan Posyantek di sana? Kalau kendala pasti banyak ya Kang ya, pasti banyak ya. Kendala itu yang pertama mungkin di kurikulum, kita belum mempunyai kurikulum yang best lah ya. Makanya kita nanti insya Allah tanggal 16 akan kedatangan dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang Fakultas Pendidikan, mungkin mereka bisa memberikan kepada kami masukan-masukan tentang kurikulum. Kemudian biasanya kita UUD Bang, ya. Biaya operasional itu aja sih kesulitannya. Itu. Jadi untuk operasional masih mengharapkan kepada donatur seperti itu, masih swadaya lah seperti itu. Kendala budaya mungkin budaya dari masyarakat sekitar mungkin yang tanda kutip gaptek atau misalnya ada tradisi-tradisi di kampung sekitar. Iya. Kalau kendala budaya alhamdulillah hampir tidak ada ya Kang ya. Artinya segaptekan orang itu akan menjadi kekurangan yang harus kita atasi seperti itu. Karena seperti tadi kendalanya adalah mereka tidak mempunyai komputer. Nah, itu kan kita alhamdulillah dengan adanya bantuan laptop teratasi kendala itu. Ya mungkin kalau lebih banyak lagi kita punya saran dan prasarana, mungkin akan lebih banyak lagi masyarakat luas yang terpenuhi hak pendidikannya seperti itu. Selain perusahaan dan kampus, ada lagi nggak yang ingin atau mau diajak kerjasama? Ya, terima kasih Kang pertanyaannya. Memang saat ini kita terus terang perusahaan baru mulai proses bekerjasama dengan perusahaan. Selama ini perusahaan ini ketika saat event baru, tapi kita
kedepannya kita akan bekerja sama dengan perusahaan yang mau kontinuitas dalam membantu. Karena kita program kontinuitas kan, tiap Sabtu Minggu selalu ada. Lalu karena kita pentahelix ya kan, ya kita juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat seperti Karang Taruna, kemudian PKK, bahkan kemarin kita membantu full lomba PKK Sebanten, sehingga PKK Lebak Genep berhasil mendapatkan juara kedua untuk tingkat provinsi. Dan terakhir, alhamdulillah kita dari awal sebelum launching kampung programming sudah bekerja sama dengan media kan. Karena penting banget media ini sebagai pusat informasi, menyampaikan informasi yang kita punya sehingga tersampaikan kepada masyarakat. Kita bekerja sama dengan salah satunya adalah ASMEN, Asistensi Media Nasional. Kemudian juga kita bekerja sama dengan AWPI, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia. Dan luar biasanya non-budgeter dengan mereka itu sampai saat ini. Mereka dengan kerelaan yang sangat tinggi mengabarkan berita-berita tentang Posyantek sehingga alhamdulillah masyarakat bisa menyerap berita-berita kebaikan-kebaikan positif di kerja yang ada di Posyantek Lebak. Jadi dukungan media sangat luar biasa kan. Karena pentahelix ya. Pentahelix itu kan 5 sinergi ya. Betul. Satu perusahaan, kedua kampus, pemerintah, media dan komunitas. Betul 5. Jadi melibatkan media. Jadi sudah komplit sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, dampaknya kepada masyarakat nih. Ya khususnya kepada tapi belum ada alumninya ya. Belum ya, maksudnya dampak masyarakat dan orang-orang yang sudah ikut pelatihan ini seperti apa? Ya. Jadi kalau bicara dampak mungkin nanti lebih jelasnya kepada penerima manfaat. Kita ada sudah hadir ya. Kak Elina sama Kak Fatia ya. Cuma secara globalnya bahwa Posyantek ini menyelenggarakan banyak sekali pelatihan akibat bekerjasama dengan banyak kampus maupun media maupun semuanya ya. Kita mendapatkan pelatihan yang mana pelatihan itu bagi masyarakat sangat terbantu dalam skill. Contoh ketika pengolahan sampah, membuat sabun deterjen, kemudian bahasa. Nah, akhirnya sekarang para pemuda kita ini mimpinya nggak kecil lagi. Karena dengan adanya bahasa asing mereka membuka jendela dunia. Mereka mulai bermimpi saya ke Korea, bermimpi saya ke China, saya bermimpi bisa bekerja di pabrik Korea karena dengan adanya tambahan skill bahasa asing tentunya itu akan lebih mempermudah kita bekerja di perusahaan tersebut. Manfaat lainnya adalah contoh seperti plastik ya, kita kan punya mesin pencaca plastik hasil hibah ya. Itu kita sudah mulai bisa menerima orderan apabila ada yang butuh pecahan plastik. Kayak kemarin kita dapat orderan dari Untirta, ya itu alhamdulillah bernilai ekonomis juga, walaupun sedikit-sedikit lah seperti itu. Yang pasti skill dan masyarakat, terutama orang tua kan, sangat senang sekali bahwa mereka bisa menyekolahkan, bisa mengkursuskan anaknya. Dan selama ini di luar jangkauan mereka kan. Kursus bahasa asing, kursus programming itu gratis lagi. Rata-rata di atas 2 juta seharusnya kan. Tetapi dengan adanya Posyantek ini mereka mendapatkan benefit tidak mengeluarkan uang sama sekali ya, seperti itu. Oke, coba kita tanya langsung ya. Boleh kan? Ke penerima manfaatnya. Peserta yang ikut Posyantek khususnya bahasa Mandarin dan Korea. Nah, kita uji coba nih apakah betul nih Posyantek berdampak apa enggak. Ya kan? Nah, coba kita tanya ke Mbak Elina dulu. Coba cerita dulu deh kapan bergabung di Posyantek, kemudian sudah bisa apa? Ya. Ini saya perkenalan dulu. boleh perkenalan. Silakan. 안녕하세요. 저는 엘린입니다. 저는 Cilegon asal 왔어요. 만나서 반갑습니다. Itu Artinya, translate dong, Mas. Kenalkan, nama saya Elina, asal saya dari Cilegon. Senang berkenalan. Oke, jadi saya
Pertama kali gabung ke Posyandu itu di bulan 9. 9. Iya, Bulan betul. 11. Betul. 3 bulan Udah kan? mau 3 bulan. Hmm. Untuk sekarang alhamdulillah udah bisa bahasa Koreanya, dan itu lebih banyak vocabulary kayak Kosakata kosakata gitu. dulu ya awalnya Betul. gitu aja. Iya, seperti itu. Terus sangat positif ya? Iya, positif dan banyak dari masyarakat juga yang ingin gabung dengan Posyandu karena kebetulan Kota Cilegon itu banyak perusahaan Korea gitu dan banyak perusahaan yang menggunakan bahasa Mandarin juga. Jadi itu alasannya ya, Betul, Kak. milih Korea, bahasa Korea. Betul. Ada berapa orang sih peserta kursus bahasa Korea? Eh, Angkatan bahasa- pertama berarti ini? Iya. Ada berapa orang? Untuk sekarang ada di kurang lebih 50. Banyak ya Iya. yang memilih ya? Iya. Nah sekarang Mbaknya sendiri apa targetnya? Dengan bahasa Korea ini mau berkiprah di dalam negeri apa mau rencana mau ke Koreanya? Kalau saya ada kesempatan berkarir di Kota Cilegon sendiri, itu saya amat sangat senang gitu. Cuman emang niatnya kalau bisa saya kerja di luar juga. Iya. Nggak mesti di Korea kan? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Gitu. Karena kebetulan saya juga ikut kelas lainnya. Gitu. Oh. Iya, karena di Posyandu ini tidak harus satu gitu. Kalau misalnya anaknya memang mau dan dia senang gemar belajar, dia bisa ikut semua program Posyandu ini. Dan kebetulan Pawan sendiri orangnya sangat welcome gitu, Pak. Gitu. Oke. Jadi apa namanya tuh bisa memilih. Kan banyak ya tadi disebutkan tadi ada apa tuh web programming terus apalagi tuh IoT dan lain sebagainya. Selama mampu otaknya ya. Diambil semua kayak bahasa apa? Bahasa Mandarin. Oke, terima kasih. Nah, ini yang kedua nih yang mendapatkan manfaat juga dari program Posyantek bahasa asing. Bisa diperkenalkan pakai bahasa Mandarin? Oke, 大家好。例如，自我介绍，我叫法比亚克斯蒂娜，我今年23岁，我在浙工，我在 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3岁。 Oke. Tadi nggak ngata-ngatain kita kan ya? Coba artinya apa itu? Artinya halo semua, nama saya Fatia Rizkina, umur saya 23 tahun, saya tinggal di Cilegon dan saya sekolah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke. Nah, sama ya, mungkin pendapatnya setelah ikut Posyantek ini merasa membantu atau bagaimana? Sangat membantu, Pak ya. Jadi izin dari awal yang saya silakan. Jadi memang saya tuh niat gitu, bercita-cita gitu, ingin melanjutkan pendidikan di China. Tetapi karena di Cilegon itu kan sempit ya Pak ya daerahnya, terus juga masih banyak kursus-kursus tuh juga kurang. Jadi saya tuh bingung gitu untuk mencari gimana nih kursus bahasa Cina gitu, bahasa Mandarin, dan itu sama sekali susah dan belum ada informasi terkait pembukaan kursus bahasa Mandarin. Emang nggak ada? Emang tidak ada di Cilegon ya Pak ya. Gitu. Sampai Fatia juga bertanya ke teman-teman juga belum ada. Karena sebenarnya bahasa Cina ini banyak peminatnya Pak ya. Iya. Nah, terus sampai di mana dapat informasi ternyata di Kelurahan Lebak Denok itu membuka program bahasa kampung programming yang dimana ada bahasa Mandarinnya dan itu gratis. Langsung daftar. Betul. Nggak pakai lama. Nggak pakai mikir, langsung kontak Pak Wawan, di mana betul sekali Pak Wawan ini sangat welcome. Jadi
dari situ Fatia langsung mengikuti lah. Nggak banyak syarat ya? Dan tidak banyak syarat. Maksudnya, aduh harus CV-nya apa nih gini enggak? Tidak. Pokoknya mau aja gitu. Iya, yang mau saja ya seperti itu Pak. Jadi dukungan orang tua bagaimana? Kalau dukungan orang tua justru sangat mendukung Pak. Karena selagi kita mau positif juga, orang tua selalu support. Oke, targetnya apa? Setelah menguasai bahasa Mandarin. Untuk target sih pengennya apa ya? Fatia menguasai dulu nih dari segi kosakata, terus dari segi grammarnya, hansipnya, dari penulisan, terus listeningnya gitu, dan processionnya, dialognya gitu. Ya Fatia pengen melanjutkan deh Pak ke S2 ya di China. Oke, mantap itu. Iya, seperti itu. Tapi sebelum itu juga Fatia juga mau cari-cari pekerjaan juga di London ini, di perusahaan pribadi. Oh, kerja dulu berarti. Iya. Ngumpulin duit. Sama. Betul Pak. Iya. Kebutuhan hidup ya Pak ya. Sip. Oke. Betul. Iya. Rencananya berapa bulan menguasai Korea, berapa bulan, Mandarin berapa bulan? Berapa bulan lagi bisa lancar gitu? Kalau Fatia sih, Fatia ini ya Pak ya, merasa gitu tuh, bahwa sudah menguasai Cina ini hampir 60%-nya. Oh, dikit lagi tuh. Iya, 60%-nya hanya saja hansipnya sih Pak, tulisannya agak susah ya? Iya betul. Apa sih kalau tulisannya itu namanya? Hanse. Bukan hiragana katakana? Tapi kan sama sulitnya kan? Iya sama sulitnya gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi, nah sekarang masukkan nih ya, ada yang kurang nggak nih? Pasti ada yang kurang di Posyantek. Mumpung ada nih Kang Wawan kan. Biasanya kan sulit nih bertemu sama founder nih. Founder Posyantek. Nah, apa yang masih perlu dibenahi, misalnya bahasa? Oh, masih mungkin tenaga pengajarnya atau mungkin apa coba? Oke, kalau dari Fatia siapa ya? Untuk benahin bahasa Mandarin itu terlebih di waktunya sih Pak. Waktu, karena waktu sejam dalam bahasa Mandarin kurang cukup ya Pak ya. Terus ya tenaga pengajarnya juga. Selama ini yang ngajar bahasa Mandarin dari kampus? Dari Polgri dan sebenarnya guru Fatia, gurunya bahasa Mandarin itu juga udah 14 tahun di Taiwan. Oh iya, nggak diragukan lah itu kemampuannya. Oke. Ya mungkin nanti bisa selain 1 jam itu kamu bisa ngontek secara khusus. Ya enggak? Iya kan di luar jam itu. Kerja itu dia. Oke. Dari Mbak Elina masukannya. Kalau dari saya sih mungkin lebih ke prasarananya kali ya Pak. Yes, karena kan posisinya kita bergantian Pak. Jadi pagi itu kita kelas Korea untuk hari Minggu. Terus siangnya di 1 jam setelahnya itu bahasa Mandarin. Habis itu di jeda kemudian bahasa Inggris. Lebih ke kalau bisa pengaturan gitu. Ininya ya. Pengaturan betul karena ya mungkin ruangannya ditambah lagi. Betul, mungkin. Ya enggak Kang Iwan? Nah itu kembali lagi ke supporting dari teman-teman yang donatur lah ya. Agar nanti program ini bisa meluas, tidak hanya Lebak Denok tapi bisa merambah ke kampung-kampung sekitarnya. Pasti kampung-kampung sekitarnya juga butuh yang seperti yang dilakukan oleh Lebak Denok. Ya enggak Kang Iwan? Betul. Ya jadi gimana Kang Wan dari apa masukannya dari peserta yang bukan terdampak ya, peserta yang mendapat manfaat dari program Posyantek ini? Ya memang kita akui itu kita banyak sekali ketidaksempurnaan ya. Memang berkaitan sama pengajar instruktur ya, karena kita juga
belum secara profesional, secara tanda kutip ya. Oke, masih sosial masih banyak. relawan. Jadi kita mendapatkan pengajar pun juga tidak gampang. Oke. Dan kita pun pengajar kita juga sambil bekerja juga mereka meluangkan waktu yang biasanya cuma di hari Minggu. Jadi pada hari Minggu itu hari weekend, harusnya kita hari liburan kan. Tapi berhubung gurunya ini bekerja di hari biasa, akhirnya bisa di hari Minggu. Tentu ini luar biasa pengorbanan beliau saja kan, mengorbankan waktu liburnya untuk mengajar. Seperti itu. Jadi memang kita perlu SDM lagi untuk mengajar, dan itu insya Allah mudah-mudahan kita ada donatur terbaru, yaitu saran dari pemerintah. Juga sama berkaitan dengan tempat ya, cara dan operasional kita kurang memadai. Di aula itu hanya tempat duduk. Idealnya kan tempat duduk sama meja, dia supaya kursi meja lah kayak kampus-kampus gitu kan. Andai kata dia bawa laptop, bisa laptop di situ. Andai kata dia pakai tulis, bisa nulis di situ. Itu kita belum punya. Kemudian saat ini masih menggunakan aula kelurahan yang waktunya pun terbatas. Hanya di hari libur saja. Ya, alhamdulillah sih kemarin kita dapat pinjaman tempat yang representatif, tapi tetap saja nggak mungkin kita lesehan kan belajarnya kan. Tetap harus ada penambahan seperti mebeler maupun sarana pengajaran seperti mungkin layar, infocus ataupun apa ya. Nah, ya terutama ya bangku meja sih sebenarnya sih terutama sih. Ya, dan karena tempatnya ini rumah yang lama tidak dipakai, ya tentunya banyak perbaikan. Artinya kembali lagi ke biaya operasional. Itu merupakan suatu kendala yang kita akui. Ini menjadi PR kita untuk Posyantek bisa sempurnakan. Siap. Oke, barangkali kalau ada yang nonton, ya enggak? Ada yang bisa nanti membantu. Nah, barangkali kan kekurangan tenaga pengajar ya. Betul. Nah, kalau mbak-mbaknya udah selesai dilatih, ada kemungkinan dong. Proyeksinya seperti itu. Iya enggak? Proyeksinya ngebantu lagi. Enggak usah keluar negeri. Iya. Ngebantu sini lagi. Iya. Ya enggak? Iya gitu. Oke, dengar-dengar kan ada program nih selain tadi ya diceritakan tadi. Ada event yang mau dibuat di Cilegon dan itu skalanya nasional. Biar nanti Lebak Denok ini nasional. Jadi enggak di Cilegon saja tapi bisa didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Coba diceritakan program apa? Baik, mohon doa restunya juga nih bahwa kita ingin mengadakan gelaran memperingati 1 tahun Kampung Programming. Ya, karena kita sudah 1 tahun dan beberapa prestasi, ya sedikit prestasi kan ditorehkan seperti juara keempat teknologi tepat guna tingkat kota Cilegon, kemudian juara 3 Posyantek tingkat provinsi. Artinya dan banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat, maka kita akan membuat suatu event gelaran dalam rangka 1 tahun Kampung Programming. Insya Allah gelaran itu kita akan buat sesuatu yang bermanfaat juga. Sesuatu yang bermanfaat itu yang pertama adalah kita ingin launching aplikasi Talenta Juara tadi, yaitu aplikasi untuk memasarkan talenta-talenta yang ada di Cilegon. Karena banyak yang nggak tahu nih, masyarakat mau hajatan bingung mau nyari artisnya mana. Ya kan, dengan adanya Talenta Juara, gampang cari aja di Tara, aplikasi. Iya. Nih pemerintah mau nyari MC kemana nih? Di aplikasi. Mau bikin web di mana nih? Ada di aplikasi. Dan juga di Noxshop juga akan kita launching yang untuk UMKM. Marketplace. Memasarkan produk. Jadi, tapi sifatnya keaktifan itu admin, tidak diserahkan kepada UMKM, karena UMKM kita nih kebetulan agak pengen lebih ringkas, lebih simpel. Iya, jadi mereka cukup ke kita yang ngatur semuanya. Betul. Aplikasinya. Jadi mereka akan terbantu, tidak repot-repot lagi untuk aplikasi. Nah, ini kita akan launching pada saat 1 tahun Kampung Programming. Dan juga sekaligus kita akan adakan audisi untuk Tara itu. Jadi nanti kita akan kumpulkan, kita mungkin akan buat gelaran perlombaan untuk talenta-talenta yang ada di Cilegon. Mau dia itu artis, mau dia itu ahli make up, mau dia itu sirkus, sulap, dan sebagainya. Seperti itu. Berkaitan sama seni dan sebagainya.
juga kita akan adakan simposium. Nah, simposium ini insya Allah kita sudah bikin suratnya dan sedang proses pengiriman. Kita akan undang anggota DPR yang membidangi teknologi Komisi 10. Nah, kami mengharapkan ya Ibu Meli Guslow bisa hadir. Kemudian supporter kami nih, pendukung kami nih, Ibu Anissa Mahesa juga kita harapkan datang. Teh Anissa Mahesa, anggota DPR dari Komisi 11, yang kemudian dapilnya juga dapil kami nih. Dan dia sudah mensupport 10 laptop, udah alhamdulillah. Kita pengen harapkan kehadiran beliau juga. Lalu insya Allah kita akan menghadirkan Taraat, YouTuber pertama mungkin ya, saat kita belum viral YouTuber, dia sudah jadi YouTuber duluan. Dan Kang Deddy Corbuzier sendiri mengklaim YouTuber terkaya adalah Taraat. Seperti itu. Nah itu insya Allah udah kami hubungi dan siap untuk berkolaborasi dengan kami. Jadi kita akan bikin gebiarnya ini gebiar skala nasional, walaupun kita hanya kelurahan. Maka dari itu kami mengharapkan ada peran Asmen juga untuk menginformasikan ini sehingga bisa lebih menasional gelaran 1 tahun kamu program ini. Seperti itu program kami. Oke. Nah, ini bagian dari podcast ini kan bagian dari menginformasikan tadi informasi gitu ya. Betul. Insya Allah kita akan gelar di bulan Januari. Januari ya? Iya, bulan Januari. Tanggal persisnya belum? Belum, karena kita masih harus koordinasi, panitia juga masih merumuskan. Nah, insya Allah Januari kita gelar Sultan Program ini di Cilegon. Jadi dari kampung kecil Lebak Denok menuju ke nasional. Ya, cita-citanya bagus juga ya. Nah, makanya tadi tidak salah ya saya memperkenalkan sebagai sosok-sosok kreatif di kampung Lebak Denok ya, Cilegon. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Elina dan Mbak Tia sebelum ini? Cukup ya? Oke. Kang Awan ada lagi? Cukup. Oke. Demikian ya bincang-bincang kita dengan Kang Wawan dan kawan-kawan tim kreatif dari Posyantek Lebak Denok Cilegon. Semoga ini ya sukses ya kedepannya, event-eventnya bisa sukses dan Asmen bisa mensupport sebagai media partner dari Posyantek Lebak Denok. Demikian bincang-bincang episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.